Heran kenapa bayaran bulanan PDAM kamu kok meningkat tajam ya? Bisa sampai 400.000 lebih, padahal jumlah orang di rumah tersebut nggak banyak dan penggunaan sehari-hari juga dianggap normal-normal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di salah satu video admin, khususnya yang ini, nah ada yang bertanya soal keheranan dia ya, kenapa bayaran atau iuran bulanannya itu, tagihan PDAM bulanannya itu meningkat menjadi 400 ribuan. Padahal di dalam rumah itu ada 4 orang dewasa saja dan penggunaan normalnya rumah tangga. Dan beliau mencurigai atau ya mungkin beropini, apakah mungkin jalur air PDAM-nya itu ada yang mencurinya atau mengambil tanpa seizinnya, sehingga dianya itu menanggung bukan hanya pembayaran buat dirinya sendiri, penggunanya sendiri, tapi juga penggunaan orang lain. Ya, untuk hal semacam ini enaknya memang langsung disurvei ya, dilihat langsung, jadi ketahuan apakah benar memang ada yang mencuri air, atau mungkin ada yang mainin air kamu, atau mungkin hal-hal lain yang membuat tagihan kamu naik. Dan tentunya admin pribadi bukanlah orang yang berwenang untuk hal semacam itu, karena ini langsung ke petugas PDAM-nya ya di wilayah kamu. Dia yang punya wewenang untuk memeriksa tersebut. Dan juga tentunya kamu sebagai pemilik rumah yang pastinya lebih tahu ya soal jalur instalasi air di dalam rumah masing-masing, di rumah kamu. Nah, ini admin cuma ambil contoh aja di rumah admin dan juga tetangga yang sudah para tetangga yang sudah menggunakan air PDAM ya. Untuk bayaran sendiri, kalau di dekat-dekat admin ini, tetangga dan admin sendiri yang pakai itu terbilang normal. Untuk admin pribadi itu bahkan cuman bayar beban ya setiap bulan. Karena admin ya itu tadi nampung air hujan. Jadi sudah terbiasa dengan nampung air hujan, sudah ada instalasi penampungannya juga, bahkan juga sudah ada filternya. Sudah pernah admin review juga di pojok ini, cek aja di sini. Itu ya, jadi bayarannya hanya bayar beban aja tiap bulan. 15.000 per bulan, cuman bayar beban. Lengkapnya bisa kamu cek di sini nih, penjelasan admin. Tapi untuk rumah tangga yang admin amati yang menggunakan air sehari-hari untuk mencuci, salah satunya kebutuhan sehari-hari lah, salah satunya admin lihat mencuci sering banget, itu dia bayar 50 ribuan, 50.000 sampai 80.000 lah per bulan. Itu juga dia sudah mencuci setiap hari ya pakaian. Jadi kalau sampai 400.000 itu untuk 4 orang itu terbilang banyak. Bahkan yang 50 sampai 80.000 itu orangnya 1, 2, 3, ya 4 orang juga. 4 orang juga 80.000 atau di bawahnya lagi 50 sampai 80.000. Jadi 400.000 tuh kalau admin pribadi melihatnya ya, itu ya terbilang banyak kalau untuk pengguna rumah tangga. Apalagi kamu nggak punya anak kecil yang mungkin ada yang jahil buka tutup keran. Nah itu ya bisa jadi karena itu juga. Cuman ya untuk melihat lebih pastinya memang harus dicek secara instalasinya. Kelihatan jalur-jalurnya apakah benar memang ada pencurian atau memang ada karena penyebab lain. Nah, khusus di rumah ini aja, ambil contohnya, itu kan sudah terpasang tuh meteran PDAM. Di teras admin, di halaman admin depan itu ada kotak warna biru, plastik, di dalamnya ada meteran PDAM. Nah, kita dengan pihak PDAM itu masing-masing punya wewenang. PDAM punya wewenang sebelum ke meteran. Jadi pipa sebelum ke meteran atau saluran sebelum ke meteran itu wewenang mereka. Sedangkan dari meteran atau setelah meteran ke dalam instalasi rumah, meterannya itu masih hak mereka ya. Jadi dari mulai meteran sampai instalasi ke dalam rumah kita itu menjadi tanggung jawab kita dan hak kita. Kamu mau modifikasi jalur pipa semacam apapun, jalur seribet apapun, sekreatif kamu, itu terserah kamu. Tapi sebelum dari meteran termasuk sebelum dari meteran itu wewenangnya pihak PDAM. Nah, jadi dari instalasi ini kan kita tahu tuh mana yang hak kita, mana yang hak mereka kan.
mana yang bisa kamu otak-atik, mana yang nggak boleh kamu otak-atik. Meteran itu salah satu yang nggak boleh kamu otak-atik, karena juga disegel ya. Dan admin pribadi juga nggak mau otak-atiknya. Jadi setelah dari meteran ada stop keran, itu admin bisa otak-atik mulai dari pipanya, admin pasang keran di depan, admin pasang pipa ke dalam rumah, terus dialirkan ke belakang masuk ke dalam tandon, ada yang juga disalurkan ke dibikin bypass langsung ke keran, ada juga yang dibikin stop keran ditahan, macam-macam lah pokoknya instalasi di rumah ini. Tapi setidaknya admin tahu bahwa sejauh yang admin amati itu nggak ada sama sekali kebocoran. Nah, kebocoran ini kita ambil yang umum saja ya. Kebocoran ini maksud adalah benar-benar kebocoran airnya muncar kemana-mana atau netes rembes kemana-mana. Admin sudah pastikan bahwa di dalam jalur pipa air admin itu sama sekali nggak ada kebocoran. Ya, kamu wajib ketahui bahwa rumah-rumah KPR itu jalur pipa di bawah rumah itu bukanlah menggunakan pipa yang tebal, yang bagus ya. Pipa yang tipis, sebenarnya rawan itu. Cuman ya mau gimana lagi, ini sudah tertanam pipanya di dalam rumah sehingga nggak bisa diotak-atik lagi. Kalau mau diotak-atik, mau dibongkar nih harus lantai rumah. Jadi sulit buat itu. Jadi admin sebelum itu pastikan bahwa jalur pipa di dalam rumah itu nggak ada kebocoran. Caranya sudah pernah admin post, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi benar-benar pipa yang terpendam di bawah rumah, di dalam tanah, itu nggak ada kebocoran. Kalau sudah benar nggak ada kebocoran, dipastikan nggak ada kebocoran, dengan yang sudah cara admin sudah bagikan, nah kamu bisa amati apakah ada jalur lain selain yang terpasang masuk ke dalam bak penampungan kamu, atau tandon, atau bak. Pastikan memang benar-benar nggak ada. Karena dari mulai meteran itu kan kelihatan tuh sebenarnya. Seperti listrik kan dia di atas ya. Mungkin saja untuk beberapa orang itu nggak punya keberanian buat naik ke loteng, atau nggak ingin, males dan lain sebagainya. Nah tapi kalau PDAM kan dia itu meterannya di bawah ya, di tanah, ngelantai aja. Jadi sebenarnya kelihatan tuh pipa jalurnya kemana. Apalagi buat kamu yang mungkin baru bangun rumah atau rumahnya di komplek, di rumah-rumah KPR komplek dan sejenisnya, itu kan jalurnya jelas banget ya. Nah beda cerita kalau kamu tinggal di perkampungan. Contoh admin sebelum di komplek ini kan tinggal di perkampungan tuh. Bahkan PDAM itu sudah terpasang duluan. Itu kita agak cukup sulit untuk melihat jalurnya di mana saja. Dan itu harus kamu pastikan kalau misalkan ketutup tanah itu setelah meteran ada pipa kan. Itu pastikan benar-benar hanya ke dalam rumah kamu. Kalau kurang yakin tinggal keduk aja. Kalau kamu mungkin butuh bantuan dengan orang lain, bisa dikeduk aja, dilihat benar-benar jalur pemipannya itu nggak ada yang bercabang ke tempat lain. Wah panas banget serius, bikin video ini hari ini panas banget Palembang sampai berkeringat, jadi harap maklum ya. Itu pastikan memang nggak ada jalur pipa lain, karena ya ini air ya nggak akan bisa ngalir kalau nggak ada jalurnya, yaitu pipanya. Jadi kalau kamu berasumsi kalau benar ada yang menggunakan air kamu, pastikan memang di dalam jalur itu cuman kamu doang yang punyanya, nggak ada yang bercabang, entah itu dibikin letter T atau letter Y. Pastikan benar-benar nggak ada. Nah kalau nggak ada, ya syukur berarti memang benar penggunaan kamu seperti itu. Atau juga bisa karena meteran kamu yang rusak. Iya, meteran itu bisa rusak. Meteran PDAM itu bisa rusak. Bisa jadi dol, loss, dan sejenisnya. Apalagi untuk meteran-meteran PDAM yang sudah lama ya, meteran ledengnya lama, itu bisa saja loss yang mengakibatkan putaran dari jarum meteran kamu itu lebih kenceng daripada biasanya, sehingga air yang mengalir itu, anggap saja contoh aja, misalkan satu aliran air dinilai 1 kubik misalkan, itu bisa dinilainya 3 kubik. Itu hanya contoh saja. Dan itu tentu kamu harus lapor ke PDAM, pihak PDAM. Yang paling mudah tuh yang orang datang ngecek meteran tiap bulan tuh, tanyain ke mereka, ini meteran masih bagus atau enggak. Kalau misalkan dicurigai bermasalah ya tinggal ganti. Entah itu kesepakatannya nanti, apakah kamu yang harus keluar uang ataukah mereka. Yang penting telepon saja. Nah sekarang sudah zamannya online, bisa ditelepon langsung. Tapi ya itu tadi, pastikan jalurnya nggak ada yang punya, dan juga orang lain juga nggak nyantol ke kamu, dan pastikan meteran juga aman, nggak ada kerusakan.
Nah ini akan mungkin sedikit sedikit repot ya kalau kamu tinggalnya di bedeng-bedeng, yang mana biasanya bedeng-bedeng ini untuk listrik mungkin saja dia bisa tokennya satu-satu ya meterannya, tapi kalau air biasanya untuk yang rumah-rumah bedeng itu nyatu. Nah kalau nyatu itu agak susah kita buat ngeceknya, karena harus satu rumah dicek, karena jalur instalasinya kan biasanya paralel tuh. Jadi sebenarnya untuk mengetahui apakah ada kebocoran atau mungkin ada yang mencuri menggunakan untuk PDAM itu lebih mudah setidaknya ketimbang listrik. Karena listrik tadi berada di atas loteng, belum lagi dengan ada yang pakai relay, biasanya ada yang langsung dicantolin dan itu disembunyikan di bawah-bawah plafon. Ada yang seperti itu yang selainnya mencuri listrik. Cuman untuk PDAM tuh kelihatan jelas dia, karena dia di lantai, paling banter dipendam di bawah tanah. Jadi ya kelihatan kalau misalkan ketutup tanah, kalau kamu bisa memungkinkan untuk ngebongkarnya, bisa dilihat jalurnya aman ya, aman berarti. Jadi kemungkinannya hanya pipanya yang di dalam tanah itu rembes, bocor karena tadi pergerakan tanah, atau pipanya sendiri nggak tebal. Bisa juga karena meterannya yang rusak dan itu harus diganti. Tentu harus cepat-cepat kamu telepon, hubungi pihak PDAM. Tentunya coba kamu evaluasi lagi penggunaan air kamu selama sebulan ini, atau sebelumnya itu kok dari misalkan dari sebelumnya itu 200 tiba-tiba jadi 400, atau sebelumnya 100 jadi 400 dan sebagainya. Itu coba kamu evaluasi lagi penggunaan dalam sebulan tersebut, yang melonjak tersebut penggunaan airnya. Ya syukurnya di dalam rumah ini, khususnya di rumah itu sudah admin cek ya, benar-benar nggak ada kebocoran. Meterannya juga termasuk baru karena ya baru dipasang. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya admin kayak ngerasa kecurian air atau kebobolan air karena tadi rembes dan lain sebagainya, karena benar-benar sudah dicek. Ya itu aja yang bisa admin bagikan ke kamu, khususnya yang bertanya ini ya. Ambil saja yang kira-kira dirasa bermanfaat. Ini based on pengalaman admin sendiri, pengamatan, karena admin juga orang yang sudah lama nggak menggunakan air PDAM, sudah 7 tahun di perumahan ini. Itu susah banget buat dapat air bersih, ngerasain banget ketika air PDAM masuk instalasinya. Orang-orang di komplek ini berjuang supaya air bisa masuk, itu ngerasain banget. Sehingga ketika air masuk, jalur distribusi air masuk, itu bener-bener admin secara pribadi mengamati kira-kira ini cara kerjanya gimana, instalasinya gimana, ngecek kebocorannya gimana caranya. Ya walaupun sebagian besar tuh admin try and error ya. Cara ngecek kebocoran dengan cara ini A dan B, yang bisa kamu tonton sekarang di channel ini, cek aja di pojok kanan atas. Ya semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya.